Halo semuanya, kenalan dulu yuk sama kelompok 2. Ada Egi, Keke, Sela, dan Ninda. Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai permasalahan komunikasi pada remaja dengan judul Kenakalan Remaja Akibat Pola Komunikasi pada Keluarga. Penasaran kan? Yuk simak video ini. Ada yang tahu remaja itu usia berapa ya? Iya, betul. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dapat dikatakan juga remaja merupakan seseorang berumur di bawah 18 tahun yang belum beranjak dewasa. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar norma seperti pencurian, pelanggaran peraturan di jalan raya, alkohol dan obat terlarang, perusakan, pelanggaran peraturan di sekolah, dan tingkat yang mengganggu masyarakat. Kenakalan remaja yang dibiarkan dapat berlanjut menjadi tindakan kriminal. Menurut KOP 2001, remaja yang melakukan tindak kriminal cenderung mengalami kegagalan dalam akademik, memiliki self-esteem yang rendah, lebih menyukai kekerasan fisik untuk menyampaikan ketidaksetujuannya, kontrol diri yang rendah, dan hubungan keluarga yang buruk. Data dari situs yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa tercatat ada sebanyak 1.373 tahanan anak pada bulan November 2015, di mana Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang angka tertinggi yaitu 188 orang. Pada bulan Juli 2015 terdapat peningkatan jumlah tahanan. Jumlah peningkatan mencapai 50% dari angka sebelumnya yaitu 80 pada bulan Juni dan 161 pada bulan Juli. Faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kenakalan remaja? Kenakalan pada remaja terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, kita bahas faktor internal, yaitu pertama, krisis identitas. Krisis identitas terjadi karena di umur remaja, anak akan mengalami perasaan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, serta adanya identitas peran yang mulai dijalankan. Biasanya, ketika kedua hal ini tidak dapat dicapai oleh anak, maka terdapat kecenderungan anak untuk melakukan pelanggaran norma. 2. Kontrol diri yang lemah. Anak dengan kemampuan kontrol diri yang lemah biasanya tidak mampu membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak di masyarakat. Meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan remaja ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri yang baik. Lalu untuk faktor eksternal terdiri dari 1. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan utama dan paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini anak memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Kedua, pengaruh lingkungan sekitar. Teman sepermainan atau sebaya memberikan peranan penting bagi setiap remaja yang sedang berkembang. Seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk maka tentu akan mendapatkan banyak pengaruh perilaku buruk. Yang ketiga, kurangnya keefektifan komunikasi antara orang tua dan anak. Saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antar orang tua dan anak menjadi tidak baik. Remaja menjadi tidak terbuka kepada orang tua mengenai masalah yang terjadi padanya. Hal inilah yang mengakibatkan remaja mencari tempat di luar rumah untuk bernaung dengan menunjukkan kenakalannya. Lalu bagaimana cara mencegah kenakalan remaja? Ada beberapa hal yang dapat mencegah kenakalan pada remaja. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, membiasakan komunikasi yang positif dengan anak dari usia dini. Lalu yang kedua, kurangnya quality time dalam keluarga sehingga anak sulit menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, selalu berusaha membimbing dan ada bagi anak. Namun, jika sudah terjadi kenakalan remaja, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh orang tua jika remaja sudah melakukan kenakalan yaitu: pertama, orang tua perlu mengendalikan diri sebelum berbicara dengan anak. Yang kedua, mengadakan forum diskusi dengan anak. Dan yang ketiga, jika diskusi tidak berjalan dengan baik, orang tua mengajak mediator untuk menemukan jalan keluar. Nah, sudah tahu kan apa hubungan komunikasi keluarga dengan kenakalan pada remaja?
Hal tersebut karena faktor keluarga memengaruhi melalui hubungan orang tua dan anak. Komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak remaja akan menciptakan hubungan interpersonal yang baik, sehingga mencegah remaja melakukan hal-hal negatif. Komunikasi orang tua dan remaja yang tidak berlangsung dengan baik akan meningkatkan perilaku kekerasan pada anak. Any problem, big or small, within a family always seems to start with bad communication. Someone isn't listening. Emma Thompson. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi. Bye.